Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Rizal Kurniadi, SSI, MSI. Terima kasih kembali Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kembali izin membacakan kurikulum vitae ringkas dari Profesor Dr. Rizal Kurniadi, SSI, MSI, Pak Rizal, yang pada hari ini akan membacakan orasi ilmiah guru besar berjudul Data Nuklir, Teori Penunjang dan Aplikasinya. Nama lengkap Prof. Rizal adalah Rizal Kurniadi, lahir di Bandung 11 Februari 1971. Kemudian beliau tergabung dalam fisika nuklir dan biofisika di FNIPA dan TMT guru besarnya adalah 1 Agustus 2023. Beliau beristrikan Aisyah Kusumawati dan memiliki putra-putri Muhammad Abdullah Ujang, kemudian Muhammad Ihsan dan Khairul Ummah. Berikutnya, riwayat pendidikan beliau tuntaskan di SD Negeri 2 Cimahi sampai tahun 84, kemudian SMP 1 Cimahi 87, SMA 2 Cimahi tahun 90, dan menyelesaikan sarjana fisika di ITB tahun 90 hingga 1995. Beliau juga meneruskan magister fisika tahun 1997-1999 dan meraih gelar doktor fisika pada tahun 2004. Beliau berkontribusi dalam kegiatan pengembangan institusi, yaitu sebagai Kepala Lab Komputasi Fisika 2002-2006, kemudian juga tim penyedia barang dan jasa Direktorat Logistik ITB sampai 2003, kemudian penanggung jawab jaringan dan website FNIPA ITB 2000-2007, kemudian tim pengkajian kurikulum program studi sarjana, magister dan doktor di lingkungan FNIPA tahun 2023, tim kurikulum program studi sarjana fisika FNIPA ITB 2024, dan anggota Majelis Keilmuan Fisika di lingkungan FNIPA dari 2022 hingga sekarang, serta Ketua Program Studi Pasca Sarjana Fisika FNIPA ITB dari 2022 hingga sekarang. Kegiatan penelitian, beliau membidangi penelitian nuklir data nuklir, kemudian komputasi sistem fisis, dan penerapan AI pada data science. Hibah riset yang pernah diraihnya adalah riset Dikti, riset ITB, dan riset PPMI KK. Sedangkan hibah riset yang sedang berjalan adalah pengembangan kode TALIS untuk data fission yield dan sosialisasi dan workshop keilmuan fisika nuklir dan biofisika Indonesia. Publikasi, beliau telah mempublikasikan 109 makalah dalam bentuk jurnal, proceeding, baik internasional maupun nasional. Dari aspek pembimbingan, beliau telah meluluskan mahasiswa bimbingan 12 mahasiswa program sarjana, 2 mahasiswa program magister, 2 mahasiswa program doktor dalam kurun waktu 2019-2024. Penghargaan yang diraihnya, yang pertama penghargaan 25 tahun ITB tahun lalu, kemudian Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dan 10 tahun dari Presiden RI, dan dosen terbaik bidang penelitian pada Disnatalis FNIPA ke-75 tahun 2022. Nah, inilah hobinya, hadirin, yaitu hiking, kemudian juga melukis media cat minyak pada kanvas. Dan beliau juga adalah profesor yang pandai menyenangkan hati dekannya dengan melukisnya. Bapak Ibu yang ingin dilukis beliau, silahkan menghubungi yang bersangkutan secara langsung tanpa dipungut komisi oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Rizal Kurniadi, SSI, MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas atau sekolah atau yang mewakili, Bapak, Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Perkenankan, saya pada kesempatan ini akan memaparkan presentasi orasi ilmiah saya yang berjudul Data Nuklir, Teori dan Teori Penunjang dan Aplikasinya. Slide-nya pendek, mengingat saya bagian terakhir. Saya berusaha untuk menyajikan secara sederhana dengan harapan mudah-mudahan dapat dipahami oleh para hadirin semua. Mudah-mudahan. Pada slide pertama ini, saya mengilustrasikan. Jadi kita tahu garam. Garam itu kita jumut sedikit, kemudian kita perbesar, itu ada kristal garam di sana, terlihat seperti itu. Diperbesar lagi menjadi molekul, kemudian molekul diambil bagian kecilnya dan diperbesar menjadi atom. Kemudian di bagian tengah atom itu ada inti atom atau yang sering dikenal dengan nuklir. Lalu apa sajakah sifat inti itu? Ya, jadi di sini bisa ditimbang Bapak dan Ibu, beratnya kurang lebih 3,9 kali 10 pangkat min 22 kg. Saya tidak tahu timbangan seperti apa ini yang bisa menimbangnya. Kemudian yang kedua bisa diukur lebarnya, yaitu sekitar 7,4 kali 10 pangkat min 15 meter. Saya mencari-cari alat ukurnya, ternyata belum dapat juga. Nah, yang paling menarik adalah bahwa inti itu ternyata berputar pada porosnya bersama-sama dengan anggota yang lainnya. Di samping mereka saling tarik-menarik, berinteraksi. Nah, inti ini sangat menarik untuk kita lihat. Menurut saya, mungkin menurut Bapak dan Ibu tidak tertarik begitu ya. Nah, tapi di sini apa yang menariknya? Jadi adalah bahwa dia itu bergetar. Kita sedang membicarakan apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di dalam sekitar kita. Jadi dalam diri kita itu sesungguhnya intinya itu bergetar. Bergetar turun naik, atau dia berubah menjadi lonjong. Nah, selain itu, dia juga bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang aneh yang tidak beraturan. Yang paling asik adalah inti itu juga bisa berubah menjadi inti yang lain. Akibatnya atomnya menjadi berubah. Jadi kalau saya ingin jadi Superman, mungkin saya ingin memancarkan beberapa radiasi, mengubah struktur atom saya, sehingga saya bisa menjadi mutasi ya, menjadi bentuk-bentuk yang aneh begitu ya. Nah, ini terjadi, Bapak dan Ibu, ini terjadi pada saat bom nuklir di Hiroshima. Salah satu efeknya itu adalah munculnya jaringan-jaringan tubuh tambahan lain pada korban, itu akibat adanya mutasi dari peristiwa peluruhan ini, gitu ya. Nah, apa saja yang dikeluarkan dari inti ini, itu kemudian dicatat datanya, dikumpulkan semuanya, disatukan dalam sebuah kumpulan basis data, yang tujuannya ingin melihat sejauh mana pengarsipan data tersebut untuk kepentingan
sains dan teknologi. Ini mungkin yang paling terkenal. Jadi saat inti itu dia mulai membelah, kemudian dia melakukan pembelahan, itu terjadi ledakan. Ledakan ini memberikan energi yang dipancarkan berupa radiasi atau panas. Ya, data ini pun juga itu dicatat di dalam basis data yang kita siapkan. Untuk apa? Untuk berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, ini presentasi sudah 3/4-nya. Data nuklir adalah hasil kuantitatif dari setiap penyelidikan ilmiah mengenai sifat material nuklir, seperti data dari fisika nuklir atau dari data atau konstanta nuklir. Contoh data nuklir adalah penampang lintang, waktu paruh, mode peluruhan, dan sifat radiasi peluruhan sinar gamma dari radionuklida. Begitu pentingnya data tersebut, akhirnya ada organisasi internasional yang menyediakan data nuklir IAEA, International Atomic Energy Agency. IAEA Nuclear Data Section, NDS, itu khusus yang mengumpulkan bagian data nuklirnya saja dan menyediakan layanan data nuklir bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Nah, ini siklusnya. Jadi diawali dengan kebutuhan, lalu diurutkan berdasarkan prioritas, setelah itu dilakukan pengukuran. Otomatis ini melalui eksperimen atau laboratorium, dan kita tidak memilikinya. Jadi ini khayalan seandainya ITB punya, luar biasa sekali. Ini kita tidak punya yang ini, jelas karena terlalu mahal. Daripada ngurus data nuklir mungkin lebih baik untuk pangan begitu ya. Lalu ada validasi. Jadi hasil pengukuran itu kita validasi. Nah, disinilah saya biasanya bermain. Saya tidak bisa di pengukuran. Jadi saya hanya bisa bermain di validasi dengan mempergunakan teori-teori yang bisa mengadopsi atau memodelkan hasil dari data pengukuran tersebut. Kemudian hasil validasi ini disimpan di kepustakaan nuklir. Dari kepustakaan nuklir akan dipakai oleh pengguna untuk berbagai macam kebutuhan. Lingkup data nuklir dan aplikasinya, di sini ada eksperimen, ya seperti tadi, kemudian teori. Disinilah saya berperan untuk teori ini bersama beberapa rekan saya yang lain, seperti Profesor Jaki Suud, Profesor Trianta, kemudian Profesor Anto Suloksono. Itu juga beliau-beliau bekerja sama dengan saya untuk bagaimana memaknai eksperimen berdasarkan teori. Kemudian dijadikan evaluasi. Setelah evaluasi, lalu disimpan dalam pustaka data, lalu dilakukan pemrosesan untuk aplikasi. Untuk bagian pemrosesan aplikasi di sini, para pakar di ITB juga sudah banyak, seperti Pak Sidik Permana, Pak Asril, Pak Profesor Abdul Waris, semuanya berperan di dalam bagian pemrosesan dan aplikasi. Ini contoh pada aplikasi kesehatan. Mohon maaf, saya bukan ahli bidang ini. Bidang ini mungkin lebih pakarnya itu adalah Bapak Profesor Idam Arif, Profesor Siti Nurul. Jadi di sini saya berikan contoh, ya. Di sini ada gallium. Saya harus lihat dulu di sini karena ini bukan kepakaran saya. Gallium disuntikan ke dalam vena pasien, kemudian mengalir pada aliran darah ke semua organ jaringan tubuh. Jika pasien memiliki tumor dengan SSTR pada membran sel tumor, maka dia akan mengikat SSTR tersebut dan akan menyala. Seperti ini kurang lebih. Jadi akan terlihat bahwa inilah bagian di mana gallium tersebut menandai kanker yang ada pada tubuh kita. Mungkin kalau Bapak Ibu berminat bisa langsung dengan pakarnya, Pak Profesor Idam Arif. Alhamdulillah beliau hadir. Nah, setelah itu kemudian pakai yttrium dan lutetium disuntikan kepada bagian yang tadi untuk dihancurkan melalui radioaktif.
Kalau ini kepakarannya ada pada Bapak Profesor Zaki Suud, Bapak Profesor Sidik Permana, Profesor Abdul Waris. Jadi di sini ledakan nuklir yang menghasilkan panas itu dimanfaatkan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap. Jadi pada prinsipnya pemanas air yang biasanya pakai bahan BBM, pakai batu bara itu diganti dengan hasil ledakan dari nuklir ini. Jadi tinggal ganti tungkunya, asalnya pakai api sekarang diganti dengan panas dari reaksi nuklir. Lalu dari uap air yang dididihkan ini memutar turbin. Kurang lebih foto yang di bawahnya itu adalah reaktor nuklir daya. Mudah-mudahan negara kita bisa memiliki reaktor ini ya. Aplikasi pada persenjataan. Jadi kalau kita lihat ya, dari ledakan sebuah pola pembelahan inti dengan model ini itu 1 kilogramnya itu setara dengan 18 juta kali bom TNT. 1 kilogramnya. Nah, apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki itu 18 juta kali bom TNT-nya itu belum mencapai 100%. Mungkin sekitar baru setengahnya atau seperempatnya yang dihasilkan. Makanya persenjataan sekarang salah satunya informasinya adalah sudah diperoleh 24.000 kali bom Hiroshima dan Nagasaki. Entah kemudian apa yang akan terjadi dengan seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tidak dimanfaatkan hanya untuk gaya-gayaan saja, nakut-nakutin orang. Nah, sekarang saya kembali ke fokus riset saya. Jadi fokus riset saya di sini adalah ini model yang barusan saya sampaikan itu model konvensional. Masih belum optimal energi yang dihasilkan. Jadi pada riset fokus saya adalah bagaimana sih model yang paling baru dari reaksi pembelahan yang tepat sehingga data nuklir yang dihasilkan lebih lengkap dan akurat. Wah, kalau begitu ini bisa dimanfaatkan lebih parah lagi. Mudah-mudahan tidak. Bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Tapi kalau dimanfaatkan untuk senjata ya itu ya mudah-mudahan saya tidak terlibat di dalamnya. Baik. Ucapan terima kasih. Nah, sesuai janji saya, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Orasi ilmiah ini berlangsung dengan baik dan hikmat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada sebesar-besarnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara orasi ini. Kedua, para pimpinan ITB dan kolega yang telah membantu dan mendukung sepenuhnya untuk proses kenaikan pangkat dan jabatan saya. Tidak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak saya yang selalu memberikan dukungan moral, Bapak Profesor Zaki Suud dan Bapak Profesor Trianta yang telah membimbing saya sejak S2 hingga S3, Bapak Profesor Anto Suloksono, Profesor Husin Alatas yang telah memberikan rekomendasi, Bapak Profesor Sidik Permana yang telah mereview buku orasi saya, anggota KK Nuklir dan Biofisika yang selalu memberikan dukungan dan semangat, dan ini yang selalu memberikan keceriaan kepada saya, mengimbangi keilmuan saya, rekan-rekan grup Hiking saya, Cek Mar, Cek Adel, Cek Nur, Cek Deh, Cek Tina, Cek Rich, Cek Ima, Cek Yati, Kang Jaya, Kang Dani yang selalu memberikan warna keceriaan. Baik, di akhirnya saya akan membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun keilmuan masyarakat, keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya mempertahankan integritas dan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungannya kepada saya. Bandung, 12 Oktober 2024. Profesor Rizal Kurniadi. Terima kasih.
Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Roni Purwadi, Profesor Sabto Wahyu Indratno, dan Profesor Rizal Kurniadi untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Roni Purwadi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Sabto Wahyu Indratno untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Rizal Kurniadi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Sidik Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Sang Pencipta. Izinkan saya memandu doa dengan tata cara Islam, dan yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimil sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pencipta dan pemelihara alam semesta. Engkau telah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Karena itu ya Allah, ya Alim, berkenan Engkau ilhamkan ilmu-Mu kepada kami, sehingga kami tergolong orang-orang yang memikirkan akan ciptaan-Mu dan mengingat-Mu kala berdiri, dikala duduk, atau dalam keadaan berbaring, seraya meyakini tiada Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya Allah, ya Ghafur, sesungguhnya kami bertobat kepadamu, ampunilah dan maafkanlah kami, orang tua kami, keluarga kami, guru kami, dan mahasiswa kami, serta kepada orang-orang yang telah berjasa memberikan manfaat kepada kami, kepada bangsa, negara, dan alam semesta. Engkaulah yang maha pengampun, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab-Mu. Ya Rabb, barusan telah kami simak orasi 3 orang kolega kami, Profesor Roni Purwadi, Profesor Sabto Wahyu Indratno, Profesor Rizal Kurniadi,
betapa pengembangan ilmu dan teknologi yang telah disampaikan berupa pemikiran dan hasil capaiannya sungguh sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk membalas ketekunan dan kesungguhan mereka, dan mudahkanlah untuk melanjutkan belajar, mentafakuri tanda-tanda kebesaran-Mu. Kami berharap kepadamu agar supaya mereka bersama dengan kolega lainnya, para dosen dan cendekiawan lainnya akan istiqomah dan gigih berjalan di tapak menuju kedekatan kepadamu, berani berkata benar dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Kami mendambakan para ilmuwan dapat bersinergi menjadi rahmat bagi alam semesta dan dapat menjadi contoh tauladan, tidak hanya dari segi intelektual dan emosional, tetapi jauh lebih penting akan menjadi contoh tauladan dari segi pengabdian kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ITB dapat lebih berkontribusi untuk kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan memberikan solusi serta tindakan nyata lainnya untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon perkenan-Mu agar Engkau mudahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih bermartabat, yang lebih Engkau sukai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, penuh berkah dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang pengembangan industri berbasis lignoselulosa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Roni Purwadi, MT. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang menghubungkan teori dan praktik masalah inverse statistik untuk pengambilan keputusan di industri, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Sabto Wahyu Indratno, SSI, MSc, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai data nuklir, teori penunjang dan aplikasinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Rizal Kurniadi, SSI, MSI. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan hari ini telah hadir para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik guru besar yang aktif, yang emeritus maupun yang purna bakti. Saya mohon para guru besar Institut Teknologi Bandung bisa berdiri untuk menyapa hadirin yang hadir hari ini. Mohon berdiri para guru besar semuanya, yang di panggung maupun yang ada di floor. Banyak yang hadir pada hari ini para guru besar. Terima kasih Bapak Ibu. Selain itu juga ada hadir para guru besar dari luar ITB. Yang pertama Profesor Adi Wijaya, Rektor Telkom University. Kemudian Profesor Gottlieb Ninova yang jauh dari Kupang, Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kemudian Profesor Hasniah Aliyah dari UN Sunan Gunung Jati. Dari Universitas Gadjah Mada ada 3 orang, Profesor Muslihin Hidayat, Universitas Gadjah Mada, Profesor Ria Milati,
dan Profesor Sangkompiang Wirawan. Terima kasih dari Universitas Gadjah Mada semua. Kemudian Profesor Vivi Fauzia dari Universitas Indonesia. Profesor Husin Alatas dari Institut Pertanian Bogor atau IPB Unip. Kemudian Profesor Henny Husniah dari Universitas Selanglang Buana. Dan Profesor Asep Supriyatna dari Universitas Pajajaran. Dan juga hadir Ibu Henny Hendarjanti, Ketua Awareness Smallholders. Ada ya, terusnya. Terima kasih Ibu. Kemudian dari Mili Men Indonesia, Bapak Halim Gunawan dan Bapak Henry Gunawan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Roni Purwadi beserta keluarga inti, Profesor Sabto Wahyu Indratno beserta keluarga inti, dan Profesor Rizal Kurniadi beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua dan anggota Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah.
Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada Profesor Roni Purwadi beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Sabto Wahyu Indratno beserta keluarga inti dan Profesor Rizal Kurniadi beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Roni Purwadi, Profesor Sabto Wahyu Indratno, dan Profesor Rizal Kurniadi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.